Banyak banget orang suka tanya ke gue, motivasi lu apa sih bisa sampai sesukses ini? Bisa sampai achieve financial freedom lu di usia yang sangat muda. Motivasi lu apa? Gue bisa jawab sini, gue gak punya motivasi apapun. Tapi kalau lu tanya bekal apa yang gue punya, bekal apa yang gue bawa, bekal apa yang disiapkan di diri gue yang membawa gue bisa sampai ke level ini, gue bisa jawab di sini. Dimulai dari apa? Dimulai dari rasa muak. Semua bermulai dari rasa muak. Gue hidup di keluarga yang bukan keluarga kaya-kaya banget. Bukan keluarga yang bener-bener susah banget. Tapi rumah gue setiap hujan banjir. Jalanan itu udah tinggi banget. Rumah gue tuh gak bisa ditinggiin. Rumah gue tuh gak bisa dibangun, gak bisa ditinggiin lagi. Karena gak punya duit. Tapi gue muak sama kehidupan gue. Sesimpel apa? Gue SMP kelas 8, kelas 9, gue udah belajar, gue udah suka gimana cara cari duit. Gue udah nontonin tuh video-video kayak misalnya Albert Leonardo ngajarin gimana caranya jualan online, jualan dropshipping internasional. Gue udah lihat itu, gue udah pelajari. Dan gue ngerasa saat itu gue bisa jalanin ini. Tapi di saat itu apa? Gue cuma perlu laptop. Gue inget banget, gue kalau saat itu punya laptop, mungkin sekarang gue sudah bisa jauh lebih sukses. 10 kali lipat daripada diri gue yang sekarang. Karena apa? Gue yakin banget saat itu, kalau gue punya laptop, gue bisa lakuin semuanya itu. Gue bisa jualan online, gue bisa jualan produk dropshipping internasional. Gue masih ingat banget itu. Gue cuma perlu laptop. Tapi cuma laptop aja keluarga gue nggak sanggup untuk beli. Padahal mungkin di zaman itu laptop cuma seharga 5 juta ya udah cukup. Keluarga gue nggak mampu itu untuk belikan laptop yang bahkan gue mau beli untuk gue gunain untuk hal yang penting. Gue muak banget saat itu. Gue bilang sama Tuhan, andai gue punya laptop, gue pasti bisa sukses. Gue yakin. Kenapa gue yang bisa? Gue yakin gue bisa. Tapi gue nggak dikasih. Sedangkan orang-orang lain di luar sana punya fasilitas itu tidak digunain secara baik, tidak digunain dengan benar. Dan gue inget banget, untuk bisa beli laptop itu, gue harus tabungin duit gue bener-bener setabung-tabungnya. Gue dapat duit dari misalnya acara Imlek, gue tabung semua duit yang gak gue pakai. Gue inget banget, setiap hari tuh gue di sekolah, gue cuma makan tuh nasi warteg, nasi kerang sama usus doang. Cuma itu doang yang makanan gue, 10.000 setiap hari gue cuma makan itu doang. Demi apa? Demi gue tabung biar gue bisa beli laptop. Gue beli laptop karena gue mau jualan. Gue kasih tahu ke orang tua gue, mereka nggak bisa sanggupin, mereka nggak bisa beliin. Gue nggak ngerti kenapa mereka seperti itu. Tapi dimulai dari rasa muak itu, gue mulai perjuangan gue mulai perjalanan gue dari situ. Sampai gue bisa dapetin laptop gue, nggak nyampe setahun, gue udah bisa bangun bisnis yang bisa kasih gue setiap bulannya itu 1 juta sampai 2 juta. Itu gue ingat banget. Di zaman itu SMA 2 gue dapet 1 juta 2 juta, gue udah berasa raja gue. Gue bisa bayar uang sekolah gue sendiri, gue bisa bayar ini itu sendiri. Nggak ada tuh misalnya mau bayar uang OSIS gue minta sama gue, minta sama bokap gue. Nggak ada kayak gitu. Gue udah suruh bokap gue pensiun, lu bantuin bisnis gue aja. Dan semua itu dimulai dari apa? Bukan dari motivasi. Dan gue nggak pernah pakai motivasi sama sekali di hidup gue. Karena menurut gue motivasi itu hanya bertahan sebentar. Sedangkan yang gue pakai itu selalu adalah rasa benci itu, rasa muak itu yang terus membara di hati gue. Gue nggak mau lagi balik ke level yang sebelumnya itu. Gue pengen terus keep up, gue pengen terus maju lagi. Itu api yang selalu membara di diri gue. Itu muncul dari rasa muak itu. Gue itu selalu suka belajar. Gue itu gak pernah ngerasa diri gue pintar. Gue selalu ngerasa gue lebih bodoh dari orang lain. Artinya apa? Gue selalu mau belajar. Gue gak masalah untuk belajar hal baru dan dibilang bodoh sama orang lain. Gue sering banget dulu pas belajar, awal-awal mentor gue itu selalu bilang gue bego banget sih gini, gak ngerti segala macam. Gue ketawa. Gue gak pernah teroffense, gue gak pernah terhina, gue gak pernah tersakiti. Karena gue tahu gue baru mulai. Dan itu memang proses yang harus gue lewati. Gue lebih baik dikatain bodoh daripada gue ngerasa pintar tapi gue gak belajar-belajar lagi. Jangan pernah ngerasa diri lu pintar. Gue selalu punya bekal yang selalu diajarin sama bokap gue, yaitu apa? Selalu jadi gelas yang kosong, yang dimana lu akan selalu siap untuk diisi setiap harinya. Seperti konten YouTube kayak gini, gue diajarin sama orang, diajarin sama mentor gue yang sudah mulai YouTube, diajarin sama mentor gue yang ngerti cara YouTube segala macam. Gue terima. Gue dikatain bodoh, gue dikatain bego, gue terima. Gak apa-apa gitu. Karena disitulah gue bisa belajar. Kalau gue ngerasa gue pintar, gue gak akan pernah bisa belajar. Dan menurut gue ini adalah skill yang paling underrated. Menurut gue ini adalah skill yang banyak orang remehin. Tapi menurut gue ini yang paling berguna dalam hidup gue. Gue akan terus belajar. Karena gue tahu money mesin yang paling kuat itu adalah diri gue sendiri. Yang gue rasa ini paling penting yang harus lu punya. Yaitu apa? Rasa percaya diri. Lu grogi gak masalah. Yang penting lu tetap lakuin dan lu tetap percaya diri. Tapi tidak arogan. Jangan jadi orang yang arogan. Tapi jadi orang yang percaya diri. Lu harus percaya sama diri lu sendiri. Karena gak ada orang di luar sana yang bisa percaya lu. Kalau lu gak bisa percaya diri lu sendiri. Rasa percaya diri itu yang ngedorong gue sampai gue bisa datengin toko satu-satu, nyelesin satu-satu. Itu rasa percaya diri yang mendorong gue, bukan yang lain-lain. Gue nggak punya skill apa-apa, gue asal percaya diri aja. Gue datang ke toko,
nawarin segala macam, ditolak, it's okay. Gue belajar, kenapa gue ditolak? Apakah omongan gue ada yang salah? Ke toko berikutnya gue improve. Halo Pak, saya mau nawarin ini. Oh, masih ditolak, salah berarti. Gue nggak boleh ngomong sama waitersnya. Gue datang lagi ke toko B, gue tanya langsung, boleh cari manajernya? Ditanya urusannya apa, saya mau ngobrol sama manajernya. Terus nanti ketemu manajernya, gue tawarinnya masih ditolak, artinya ada yang salah. Gue datang ke toko berikutnya, datang ke toko keempat, ketemu manajernya, gue nggak usah banyak bacot, gue udah langsung ngerti. Oh, gue harus langsung kasih tahu benefit gue yang apa yang mau gue kasih. Gue langsung kasih tahu, ini produk saya bisa ditaruh di toko bapak gini. Saya bisa kasih bapak keuntungan sekian dan bapak bayarnya nanti kalau udah laku aja. Sehingga mempercepat proses dealnya. Di situ lu belajar dan itu dimulai bukan karena gue datang itu gue udah langsung ngerti. Enggak, dimulai dengan rasa percaya diri gue. Gue mulai datang ke toko satu-satu, tawarin setiap hari sampai gue bisa belajar gimana caranya gue bisa closing dengan cara yang lebih cepat. Itu hal dibawa dari rasa percaya diri. Dan gue akui itu adalah skill yang paling berguna dalam hidup gue. Jadi ketakutan terbesar dari orang-orang yang tidak percaya diri adalah ilusi mereka sendiri. Bukan karena mereka belum ditolak, tapi mereka udah bikin di otak mereka, gue takut ini segala macam. Disuruh bikin konten, gue takut nanti orang, nggak ada yang peduli sama lu. Lu nggak sepenting itu gitu. Jadi itu semua adalah ilusi yang lu bikin di pikiran lu. Sama seperti ngonten kayak gini. Semua ini dibangun dengan mulai dari rasa percaya diri gua. Jadi rasa percaya diri itu adalah rasa yang paling penting yang harus lu punya dalam hidup lu. Lu harus bisa percaya diri. Tapi bukan jadi orang yang arogan sekali lagi. Dan gue orangnya sangat suka baca buku. Gue suka baca buku, gue suka belajar. Karena gue orangnya suka belajar. Tapi gue yakin gak semua buku yang lu pelajari, yang lu baca itu bisa berguna dalam hidup lu. Dari ratusan buku yang gue baca, paling cuma 10 doang yang bisa berguna dalam hidup gue. Dan buku ini menurut gue sangat penting buat lu yang masih di umur 20-an untuk lu pelajari. Dan ini bakal bisa bantu lu banget dalam hidup lu. Yaitu apa? How to Win and Influence People. Buku ini sangat bagus. Buku ini kalau lu bisa ngerti dari awal sampai akhir, lu akan mengerti gimana caranya mendapatkan hati seseorang. Gimana cara lu bisa jualan tanpa lu harus berjualan. Lu lakuin semua effortless. Gimana caranya lu bisa dapat benefit dari orang-orang sekitar lu tanpa lu harus minta. Lu baca buku itu dari awal sampai habis, lu akan mengerti. Dimulai dari sesimpel lu bisa nginget nama orang. Lu aja yang nonton video ini, mungkin lu sering ketemu banyak orang tapi lu gak pernah mau nginget nama orang. Padahal lu sendiri kalau ketemu orang lain terus orang itu gak inget nama lu akan ngerasa itu adalah sesuatu yang kok dia gak inget nama gua sih. Lu akan merasa direndahkan. Tapi kalau ada orang yang jarang ketemu lu tapi orang itu masih inget nama lu pasti akan appreciate banget. Bener gak? Lu akan merasa gila orang ini masih inget nama gua segala macem bla bla bla. Hati lu sudah berhasil didapatkan sama orang itu cuma karena orang itu bisa inget nama lu doang. Itu salah satu hal yang paling simpel yang diajarin sama buku itu. Jadi menurut gua, lu di umur 20-an, bekal itu sangat penting dalam hidup lu. Dan gua itu adalah orang yang sangat memegang teguh self accountability. Gua orang yang sangat memegang rasa tanggung jawab atas diri gua sendiri. Gua tahu jika gua melakukan A, gua akan menghasilkan B. Gua tahu jika gua melakukan sesuatu, gua akan menghasilkan sesuatu. Setiap hal yang gua lakukan itu akan menghasilkan sesuatu. Gua sangat tahu itu, gua sangat paham itu. Makanya gua di umur gua sangat muda, saat gua umur belasan tahun, umur gua 17-18 tahun, gue tuh sangat jarang nongkrong karena gue tahu efeknya tuh apa akan hidup gue. Gue sekarang juga masih bisa nongkrong, bukan berarti gue dengan dulu gue nggak nongkrong sekarang gue nggak bisa nongkrong gitu. Gue juga masih bisa nongkrong sekarang. Tapi banyak orang nggak mengerti ini, banyak anak muda nggak ngerti ini, banyak anak muda yang ngikut aja flow-nya. Dia nggak ngerti cara dia mengatur resiko dalam hidup dia. Semua hal di hidup gue penuh dengan perhitungan. Bahkan orang yang menjadi prioritas gue itu gue perhitungkan sekali. Orang mana aja yang harus gue bantu, yang akan membantu gue juga di kemudian hari. Gue akan jadi orang seperti itu. Gue tahu mana yang harus ditolong, gue tahu mana prioritas gue tahu mana yang harus gue kerjakan, gue tahu apa yang harus gue lakukan. Itu self accountability. Lu harus punya rasa tanggung jawab atas diri lu sendiri, bukan cuma punya tanggung jawab atas pekerjaan lu bla bla bla. Enggak, itu adalah dasar dari rasa tanggung jawab yang sesungguhnya. Lu harus tahu konsekuensi yang lu lakukan semuanya itu, lu harus tahu, lu harus perhitungkan itu semua. Dan menurut gue itu bukan hal yang kayak orang-orang bilang, oh lu mesti bayar harga di usia muda. Gue gak ngerasa di umur gue muda gue jarang nongkrong itu pengorbanan. Tidak. Itu adalah alur cerita yang gue pilih. Jadi kalau lu bilang sekarang, oh hidup lu enak ya segala macam bla bla, ya memang enak. Itu jalan hidup yang gue pilih. Gak kayak lu pilih jalan hidup yang lain gitu. Gue pilih jalan hidup yang ini, jalan hidup yang gak mau dipilih sama orang-orang lain. Dan gue gak pernah ngerasa itu pengorbanan. Gue gak pernah menyesal sedikit pun. Karena gue punya self accountability. Gue tahu apa yang gue ambil itu sudah gue perhitungkan semuanya dengan baik. Dan yang terakhir, jangan jadi orang cupu. Jangan jadi orang pecundang. Jangan jadi orang yang mau hidupnya gitu-gitu aja. Gue selalu punya mental pemenang dalam hidup gue. Gue gak pernah mau kalah. Gue selalu harus mau menang. Gue gak apa-apa gagal berapa ratus kali, jatuh jutaan kali, gue akan tetap bangun. Gue lebih takut gak menang daripada gue jatuh, daripada gue gagal gitu. Gak apa-apa gitu. Gue jatuh, gue gagal, gue luka-luka. Yang penting gue harus bisa menang gitu. Sedangkan kebanyakan orang yang gue lihat mentalnya adalah mental pecundang.
bisnisnya ditikung segala macam, ya sudahlah, rezeki dia bukan rezeki gua. Enggak, itu salah lu. Semua kesalahan itu harus balikin ke lu, bukan jangan dikit-dikit nyalahin takdir, dikit-dikit nyalahin takdir. Enggak, itu semua kesalahan lu. Lu harus punya rasa tanggung jawab itu. Otomatis lu akan tahu, lu bisa minimalisir resiko. Oh, salah gua ya, guanya lalai. Guanya nggak mau belajar ini. Guanya ditipu karena guanya lalai. Guanya ditipu karena gua begini. Gua jatuh karena gua begini. Dengan lu punya rasa seperti itu, lu bisa improve setiap harinya. Itu mental yang gue punya sampai detik ini. Gue punya mental seorang pemenang yang gua selalu nggak pernah mau menyalahkan keadaan. Gua nggak pernah mau menyalahkan orang lain. Gue selalu salahkan diri gua atas kesalahan yang gue buat. Dan dengan lu punya mental pemenang, lu pasti akan dikerumuni dengan orang-orang yang punya mental pemenang juga. Otomatis, seperti gua misalnya, temen gua hari ini misalnya dia bisa push up 10 kali. Gua mau bisa push up 15 kali. Dia bisa push up 20 kali. Gua pengen bisa push up 25 kali. Lu harus punya mental seperti itu, baru lu bisa berkembang. Ditambah lu punya temen yang bisa bantu lu. Lu compete sama dia setiap hari. Atau lu kalau nggak punya temen, lu compete sama diri lu setiap hari. Lu ngeliat diri lu, anjing gue cupu banget kemarin. Gue harus bisa ini segala macam bla bla bla. Lu kalau lihat diri lu sekarang, tahunnya sebelumnya, lu akan sadar bahwa diri lu sudah berkembang sejauh ini. Tapi kalau lu misalnya ngeliat diri lu sama tahun kemarin masih sama-sama aja, lu masih upload story-nya galau-galau, kerjaannya apa, upload story-nya main BL segala macem, ya udah gitu, hidup lu sama-sama aja. Sedangkan kalau gua kalau lihat story gua, misalnya gua paling sering gitu lihat archive story gua setahun kemarin. Tahun kemarin gua punya masalah hal kayak begini loh, gua akan tahu gitu. Oh, gua udah berkembang sejauh ini. Gua akan sangat bangga sama diri gua. Gua nggak perlu orang lain bangga sama diri gua. Gua sudah sangat bangga sama diri gua. Karena apa? Gua terus berkembang setiap harinya. Gue punya mental seorang pemenang. Gue akan kalahkan semua tantangan yang ada di kedepannya. Mental pemenang inilah yang akan bikin lu tidak terkalahkan. Mau lu jatuh sejatuh-jatuhnya, mau lu secapek-capeknya, lu akan terus bangun. Dan selalu gue ingetin setiap kalinya, pemenang itu bukanlah orang yang takut gagal, tapi pemenang itu orang yang lebih takut gak menang daripada gagal. See you.